Tidak ada keistimewaan bagi pelanggar lalu lintas sekalipun untuk nomor khusus atau disebut plat nomor dewa. Ya paling itu aja sih, biasanya lawan arah sih kebanyakan. Lupa bawa SIM atau lupa bawa helm karena deket kan dari rumah, itu sih paling sering. Bapak pernah kena tilang nggak? Pernah, sering sih malahan. Pernah dong pasti kalau kena tilang. Alhamdulillah belum pernah. Pernah. Pernah sih kan, sekali. Ketilangnya karena apa? Karena kendaraan nggak lengkap, nggak ada spion, knalpot racing, nggak ada plat nomor. Gawat nih. Kena marka jalan. Ngelawan arus. Nggak punya SIM karena dulu bawa motor pas lagi SMK, jadi belum ada SIM-nya. Terus yang kedua boncengin teman, dianya nggak pakai helm gitu. Oh, motor nggak pakai helm. Emang sebenarnya kepanjangan dari tilang tuh apa? Panjangan dari tilang. Tilang. Nggak tahu sih, gue kayak cuma tahu ya tilang. Razia kali ya, beda ya? Panjangan dari tilang ya? Oh, gue nggak tahu sih. Lupa sih kak, namanya nggak tahu. Apa ya, gue nggak tahu sih. Singkatannya tilang apaan? Nggak tahu. Tilang apaan nih? Tilang itu pengertiannya hanya bukti pelanggaran. Apa itu saya belum tahu. Nggak tahu ya? Belum. Bukti pelanggaran. Oh iya. Tadi katanya sering ketilang ya? Nah, Mas sebenarnya punya SIM apa enggak? Sekarang sudah punya SIM. Punya SIM C. Kalau SIM belum bikin sih kak. Ya udah dong, ya pasti punya SIM lah. Kalau ojol mah wajib punya SIM. Sampai sekarang alhamdulillah nggak punya sih. Belum punya. Kok bisa ya belum punya SIM? Gue punya SIM, tapi posisinya SIM gue lagi ditahan. Gara-gara ketilang. Punya. Sekarang apa kepanjangan dari SIM? Kalau SIM gue tahu surat izin mengemudi, betul kan? Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Kalau punya SIM berarti punya kendaraan dong. Punya. Nah, sekarang apa kepanjangan dari STNK? Surat tanda naik kendaraan. Surat tanda. Surat tanda kendaraan bermotor. Surat tanda NK-nya aku lupa. Surat tanda. Nggak tahu. Surat tanda nama kepemilikan. Kalau SNK surat tanda nomor kendaraan. Sekarang kita mau main tebak rambu-rambu lalu lintas. Oke, boleh. Ini rambu yang jarang dilihat ini di jalanan. Hati-hati mungkin. Oh my god. Apa ya? Dilarang lewat kali ya? Jalan buntu kah? Gue nggak tahu sih ini rambu apa, gue belum pernah lihat. Buang sampah pada tempatnya kali ya? Apa nih, kayak buntu tawon? Ini pertanda ada lebah gitu di sekitar. Apa namanya? Anginnya kencang gitu. Ini jalan dua arah. Dua arah. Nah, ini kayak dua arah ya jalannya. Kawasan rawan bencana alam. Jalanan hancur mungkin, atau gempa bumi, entahlah. Jalan-jalan retak. Mana yang harus didahulukan? Ambulans atau pemadam kebakaran? Ambulans. Ambulans. Pemadam kebakaran. Ya kalau pemadam kebakaran kan menyelamatkan banyak orang. Kalau ambulans kan paling 1-2 orang. Tahu nggak kenapa pemotor meskipun siang-siang harus tetap nyalain lampu? Aku pernah ditanyain ini sih dulu, tapi lupa ya. Cuman kalau menurut aku supaya yang nggak ngantuk aja gitu, nggak burem gitu loh. Karena kan kalau misalnya mau sesiang apapun pasti ada spot-spot gelap kan di jalanan gitu. Jadi biar tetap terang semuanya, setiap sudut. Supaya mencegah kecelakaan aja sih. Kalau ketilang nih, mbaknya milih ngurus lewat sidang atau jalur damai? Kalau gue sih jalan damai sih. Kalau sidang tuh ribet sih. Aku sama ini, track recordku selalu memilih lewat jalur damai. Gawat nih. Aku lebih suka sidang. Kenapa? Kalau damai kadang kita juga, itu kan buat hukuman buat kita, karena kita udah melanggar. Jadi kalau jalur itu
kayak gimana ya, lebih baik kita sidang deh biar kita tahu nih prosesnya kalau kita tuh bersalah gitu. Jalur sidang supaya uangnya masuk kas negara. Hebat Bapak. Nah, kamu kan tadi bilang lewat jalur damai. Iya. Tolong peragakan cara kamu damai sama pihak berwajib pada saat ketilang. Pas saya buru-buru Pak, udah telat masuk kerja gitu. Pas saya di dompet cuma ada 20.000, gimana dong kita? Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Pramudia Oktavinanda. Yang hari ini kita malamnya akan membahas tentang soal tertib lalu lintas dan soal tilang. Ya kan? Tadi dari beberapa video yang sudah kita tonton itu kan memang yang namanya sistem lalu lintas di Indonesia ini adalah salah satu hal yang jadi momok yang paling sering diributkan ya kan. Kayaknya kenapa ya kita hidup di negara yang kayak seakan-akan lalu lintasnya tuh berantakan, pelanggaran banyak, terus kayaknya orang nggak peduli dengan lalu lintas, nggak peduli dengan aturan. Sebenarnya hal seperti ini remeh-temeh atau tidak sih? Nah, satu hal yang harus diingat ya, tingkat kecelakaan lalu lintas darat itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada kecelakaan yang mungkin terjadi di pesawat. Ya. Kemungkinan kita mati sebenarnya di darat itu jauh lebih tinggi daripada kemungkinan mati di udara lewat pesawat terbang gitu. Walaupun yang kemudian timbul berita biasanya adalah di pesawat terbang karena skalanya biasa gede sekalinya kejadian. Terkaitan dengan hal itu, penting sekali sebenarnya mengingat resiko yang sebenarnya tinggi di jalanan itu, ada aturan yang perlu diikuti oleh setiap anggota masyarakat gitu. Dan salah satu aturan yang perlu diikuti itu adalah adanya tertib lalu lintas ya, mengerti rambu-rambu yang ada di jalanan dan kemudian memiliki izin juga untuk mengendarai. Orang kan berpikir ya karena mungkin di masa lalu gitu ya, yang namanya SIM biasanya nembak, terus orang berpikir kayak gampang dapat SIM itu mah itu kan cuma sekedar prosedur doang, ya kan. Tapi kenyataannya memiliki SIM dan lain sebagainya itu adalah license yang penting supaya orang yang pergi ke jalanan itu memang orang yang benar-benar tahu bagaimana mengendarai kendaraan dan tahu aturan yang harus diikuti supaya jalanan itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu sistem yang dibuat dalam hal ini adalah sistem tilang ya kan. Kenapa sih denda yang kenapa kita pakai sistem denda gitu ya? Kenapa kita nggak pakai sistem lain? Nah, kalau kita bicara hukum pidana ya, memang tidak semua yang namanya sanksi itu harus selalu dalam bentuk penjara, ya kan? Atau tidak harus selalu dalam bentuk kurungan badan gitu. Tapi sanksi juga bisa dibuat dalam bentuk denda atau uang yang harus dibayar kalau misalnya kita melakukan pelanggaran. Bukan apa-apa karena again kita mengatur atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan tentu harus memperhatikan efeknya dan bagaimana implikasi dari pelaksanaan aturan tersebut di masyarakat, ya kan? Kalau misalnya cuma gara-gara kita nggak bawa SIM gitu kan, terus kemudian kita nyetir, terus kemudian kita dipenjara, rasanya pasti akan mengguncang lah rasa keadilan di masyarakat. Masa cuma bawa mobil nggak pakai SIM, tiba-tiba jadi harus dipenjara gitu kan? Walaupun bisa jadi orang itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyetir dengan baik gitu kan, dan dia memang cuma dia kelupaan bawa SIM gitu. Dengan adanya sistem tilang tadi itu diharapkan orang tahu bahwa kalau kamu melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, kamu bakal kena denda loh dan kamu harus membayar. Karena tentunya yang namanya crime itu should not be able orang tidak boleh mengambil keuntungan dari tindak pidana atau tindak kejahatan. Dia harus membayar supaya dia tahu jangan sampai itu nanti kejahatan seperti itu atau tindak pidana seperti itu diulang oleh dia. Dan ini satu perkara yang serius sebenarnya ya, apalagi kalau misalnya kita udah nggak punya SIM, nggak punya nggak punya izin untuk mengemudi dan lain sebagainya, kemudian juga tidak tahu aturannya, misalnya tadi kayak kita lihat pengendara motor nggak pakai helm gitu kan ya, dia itu nggak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Ya. Orang yang nggak punya kemampuan, kemudian dia pergi ke jalanan dan kemudian menimbulkan kecelakaan, ya kan, akan ada banyak korban gitu. Dan ini sebenarnya adalah hal-hal apa ya, mati konyol gitu kan. Saya kadang selalu bertanya, kenapa orang udah tahu misalnya dia nggak punya kemampuan dan lain sebagainya, tapi tetap mendiskon gitu ya, mendiskon dirinya, berpikir bahwa walaupun saya nggak punya pengetahuan apapun tentang mengemudi dan saya juga nggak punya izin, saya tetap akan melakukan pengemudian atau saya akan menyetir baik mobil ataupun motor karena saya jagoan gitu kan. Kenyataannya enggak. Most people bukan driver yang baik gitu ya. Walaupun tentunya semua berpikir bahwa dia adalah driver jagoan. Termasuk saya juga berpikir bahwa saya driver yang jagoan. Tapi saya tahu diri bahwa sebenarnya saya nggak jago-jago amat gitu. Dan karena justru kita nggak jago-jago amat itu, kita harus lebih hati-hati dalam mengemudi, ya kan? Dan memperhatikan supaya jangan sampai nanti terjadi kecelakaan yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Harus diingat, kalau sampai kita mencelakakan orang lain, itu juga ada pertanggungjawaban pidananya, ya, bisa dipenjara. Apalagi kalau menyebabkan kematian orang lain, itu nggak main-main. Nggak bisa dianggap, nanti kalau misalnya terjadi atau saya mencelakakan orang lain, saya bisa kabur begitu aja. Oke lah, kita udah pernah dengar beberapa kasus gitu kan. Ada orang, misalnya kalau dia berkuasa atau misalnya dia punya harta, bisa kabur. Tapi again,
di masa sekarang itu akan semakin sulit, ya kan? Netizen makin buas itu kan, apa sesuatu yang viral itu pasti akan jadi permasalahan. Dan sebenarnya di satu sisi itu juga sebenarnya bagus, karena itu jadi check and balance dengan sendirinya. Ketika kita kok ada orang yang boleh melakukan pelanggaran, tapi kemudian dia dibebaskan begitu saja, itu akan pasti mengusik rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dan hal itu juga yang kemudian akan membantu atau memastikan supaya orang-orang nggak main-main dan nggak ngasal-ngasal ketika mereka sedang ada di jalanan. Penting ini untuk diikuti ya. Dan juga tentunya juga yang walaupun mungkin belum terlalu familiar atau mungkin belum terlalu banyak kasusnya, tapi sebenarnya juga penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai kita pada saat kita melakukan mengemudikan kendaraan itu berada dalam keadaan intoxicated, mabuk, atau berada dalam keadaan kurang sadar karena minum obat lah atau karena apa? Atau karena ngantuk dan lain sebagainya. Jangan. Karena again itu semua tidak membebaskan kita dari pertanggungjawaban pidana kalau seandainya apa yang kita lakukan tadi itu menimbulkan kecelakaan bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain. Saya dulu ingat salah satu kenalan saya dulu kan masih muda, punya masa depan sangat cerah, tapi kemudian meninggal karena kecelakaan kendaraan, mobilnya terlalu ngebut nabrak pohon, dan mobil mewah pula lagi, dan itu sangat disayangkan gitu karena tadi sejago kita apapun kita, kalau kita berada dalam keadaan yang kurang sadar atau kita berada dalam keadaan yang tidak fit ya untuk menyetir, never do that gitu loh. Karena sekali kita udah mati ya selesai gitu, kita nggak akan bisa mengulang ini lagi gitu kan. Dan penyesalan selalu datang terlambat gitu. Apalagi kalau penyesalannya berakhir dengan kita bisa selamat tapi kemudian ada orang lain yang kena. Saya nggak bisa membayangkan tuh perasaan pasti nggak enak dan perasaan bersalah yang timbul ketika kita gara-gara kesalahan minor gitu, kita pilih kesalahan minor kemudian menimbulkan kerusakan atau sakit atau penderitaan yang luar biasa bagi orang lain. Nah itulah sebabnya pentingnya orang taat aturan lalu lintas, pentingnya orang memahami aturan lalu lintas, dan pentingnya juga orang memiliki izin berkendaraan yang tepat gitu ya. Jangan meremehkan, jangan berpikir bahwa saya cuma jalan deket dari sini ke situ gitu kan ya. Kalau itu boleh tuh, tapi kalau jauh baru ini enggak. Hukum tidak bekerja seperti itu gitu. Dan aturan kita memang untuk sistem lalu lintas dibuat berlaku umum bagi semua orang tanpa pengecualian. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Good night dan see you in next episode.